Saya Dini Mega Susanti, NIM 019. Di sini saya akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis usaha bubur ayam Dilan. Bab 1 adalah latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan, orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Oleh karena itu, bubur ayam dan lontong opor banyak menjadi pilihan orang untuk makanan pengganti nasi dan dapat dijangkau semua kalangan masyarakat. Dari fenomena di atas, maka sangat cocok dan potensial bila kita mendirikan usaha bubur ayam, di mana dari segi rasa memenuhi konsumen, yaitu enak, dan dari segi gizi, bubur ayam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, karena mengandung karbohidrat, protein, dan lain-lain. Dari segi harga, bubur ayam terbilang murah, dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, dan kami beri nama bubur ayam Dilan. Dalam usaha ini, kami bertujuan untuk membantu mempermudah masyarakat dalam mencari kudapan pagi hari, dan tentunya yang bergizi tinggi. Pelanggan yang akan kami layani yaitu masyarakat umum, baik anak-anak sampai orang dewasa, dan dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Gambaran usaha. Yang pertama ada nama usaha, yaitu bubur ayam Dilan. Alamat usaha, Jalan Raya Kalisabo, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Visi, menciptakan sebuah usaha kecil yang unggul dan kualitas yang terbaik. Misi, memberikan kualitas yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik. Tujuan, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Jenis bidang usaha, perorangan. Bab 2 ada aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama ada tenaga kerja. Karena menyadari kemampuannya terbatas, maka beliau menerjunkan anaknya dan mengajak Mega. Jadi total yang bekerja 2 orang, yaitu Mega dan Wulan anaknya sendiri. Untuk spesifikasi pekerjaan sendiri, yaitu membuat bumbu dan bubur ayam, kemudian melayani pelanggan. Yang kedua ada kemampuan tenaga kerja. Pengalaman dan pembelajaran yang ada membuat pelaksanaan bisnis akan semakin baik dan berkembang. Bab 3 ada aspek pemasaran dan pasar. Analisis pasar dan pemasaran usaha bubur ayam kami yaitu yang pertama target pasar. Usaha ini berlokasi di tempat yang strategis dan di pinggir jalan, yaitu di Jalan Raya Kalisabo. Tempat ini merupakan jalur utama ke kota Cilacap. Yang menjadi target pasar kami yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha kami berdiri. Yang kedua ada pesaing. Terdapat beberapa pesaing dari usaha ini. Akan tetapi, disinilah kreativitas kita bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat membeli produk kita tanpa membuat pesaing kita merasa tidak senang dengan tindakan kita. Namun, kekeluargaan harus tetap selalu terjaga antara pesaing dan menciptakan persaingan yang sehat tanpa menjatuhkan pesaing. Yang ketiga, sasaran pembeli. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan, karena harga yang kami tawarkan pun cukup terjangkau. Harga kami yang berikan yaitu 7.000 untuk bubur ayam dan lontong opor, dari 3.000 sampai 4.000 untuk minuman. Bab 4 ada manajemen operasi. Yang pertama ada rencana produksi. Bubur Dilan dalam proses produksi pembagian tugas terbagi menjadi 2, yaitu karyawan di bagian produksi dan karyawan di bagian penjualan. Karyawan di bagian produksi dikerjakan oleh Wulan dan di bagian penjualan dikerjakan oleh Mega. Karena bahan baku yang digunakan semua berasal dari dalam negeri atau lokal, seperti beras, cakwe, bawang goreng, ayam, dan lain-lain. Contohnya menu bubur ayam. Ayam yang digunakan adalah ayam broiler.
Peralatan yang digunakan adalah satu buah magic jar ukuran jumbo, centong, box plastik, sendok plastik, kantong plastik. Selain itu, bubur ayam Dilan juga menyediakan beberapa tempat duduk dan meja bagi pelanggannya yang ingin makan di tempat, walaupun kebanyakan di take away atau dibawa pulang. Yang kedua ada investasi awal, modal. Modal awal 4.120.000. Rata-rata pemasukan per hari 210. Harga setiap varian bubur 7.000. Lokasi usaha. Adapun lokasi yang dirasa cukup potensial atau menjanjikan sebagai tempat diberdirikannya bubur Dilan, yaitu di Jalan Raya Kalisabuk. Lokasi ini dianggap strategis karena jalur utama menuju kota Cilacap. Karena bubur Dilan mempunyai pola pikir, orang akan banyak mencari makanan untuk dibawa ke tempat kerja, untuk diri mereka sendiri atau dibawa pulang untuk keluarga. Toko yang sekarang ditempati untuk usaha tidak begitu luas, karena orang lebih banyak memilih untuk di take away atau dibawa pulang. Bab 5 Keuangan. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Penawaran pasar dari usaha ini diperkirakan sekitar 50 porsi per harinya. Permintaan pasar atau penjualan produk ini hanya sekitar 30 porsi per harinya. Dan hal ini sedikit lebih rendah dari perkiraan penawaran yang ditargetkan. Target pasar dari produk yang diinginkan oleh pemilik yaitu sesuai dengan penawaran pasar, yaitu sekitar 50 porsi per harinya. 2. Tingkat keuntungan dan omset penjualan bubur ayam 30 porsi kali 7.000 kali 30 6.300.000. Pemasukan lain-lain minuman 5 gelas dikali 3.000 dikali 30 450. Total pemasukan 6.300.000 ditambah 450 sama dengan 6.750. Pengeluaran biaya gaji 900.000. Keuntungan per bulan. Laba sama dengan total pemasukan dikurangi biaya operasional dikurangi biaya karyawan. 6.750 dikurangi 1.370 dikurangi 1 juta sama dengan 4.380 per bulan. Penutup. Demikianlah proposal bisnis ini saya buat. Semoga proposal bisnis ini dapat diterima oleh semua pihak karena proposal ini merupakan tahap awal saya dalam memulai usaha bubur ayam ini. Dengan selesainya proposal bisnis ini, saya berharap usaha bisnis ini terus berjalan dengan baik. Segala saran dan kritik yang membangun sangatlah saya harapkan dari semua pihak. Karena saya menyadari bahwa proposal saya masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik tersebut semoga saja dapat menjadi acuan atau pelajaran bagi saya untuk dapat menjadi lebih baik lagi di esok hari. Atas segala waktu dan perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.